Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Arif Andi Datama, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro. Dan kali ini saya akan bahas tentang materi model analisis dari mata kuliah desain produk mekanik. Eh, Langsung saja, ini kita udah nyiapin 2 part ya tadi. Nah, jadi sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang apa sih model analisis itu. Model analisis itu sebenarnya simulasi atau analisis yang dimana kita itu sebenarnya mencari frekuensi alami dari benda yang kita buat ini, gitu. Nah, kenapa kok harus dicari frekuensi alaminya? Nah, jadi ketika suatu komponen yang kita buat itu memiliki frekuensi yang sama dengan lingkungan, lingkungan itu dalam artian seperti misal frekuensinya sama dengan angin, atau mungkin sama dengan getaran yang dihasilkan sama motor listrik. Nah, ketika getaran yang terjadi itu sama, frekuensi alaminya itu sama, itu akan mempercepat fatigue dari komponen yang kita buat gitu. Jadi sebisa mungkin frekuensinya itu berbeda dari frekuensi sekitar. Intinya seperti itu. Model analisis itu ya untuk mencari frekuensi alami dari part kita ini. Jadi ketika part kita itu atau komponen yang kita buat itu diberikan sekian frekuensi gitu, diletakkan di tempat yang memiliki getaran dengan frekuensi sekian, itu pasti nanti dia akan berubah bentuknya gitu. Oke, caranya di sini kita buat model analisis ya, number of mode. Nah, number of mode ini dia itu seberapa banyak frekuensi yang nantinya Autodesk Inventor ini buatkan model bentuknya gitu kan. Nah, nanti kita bakal cobain, kita bakal eksperimen ya. Ini kita isi 8, kita klik OK. Nah, sebentar ini. Nah, untuk bagian lubang 4 ini kita nggak bikin simulasi aja. Ini klik kanan. Oke, nah ketika kalian itu membuat model analisis, kalian itu pakai constraint fix dulu di sini. Bahasannya ini kadiknya itu tumpuannya. Nah, terus kemudian model analisis itu sebenarnya dia cuma mencari bentuk ketika sebuah komponen itu terkena getaran gitu sebenarnya. Nah, jadi nggak perlu pakai force sebenarnya, tapi tetap nanti kita eksperimen pakai force ya. Kenapa? Karena misal nanti kita akan mensimulasikan ketika misal di sini itu ada bebannya. Kita simulasiin dulu nih yang tanpa beban. Nah, di browser ini kalian bisa lihat ketika dia terkena frekuensi 1662,65 Hz, bentuknya akan kayak gini, teman-teman. Kita mas view. Kalau di model analisis ini perlu kalian ketahui ya, bahwasannya
skala yang tertera di sini itu bukan von Mises, tapi dia cuma displacement. Dia itu cuma mencari perubahan bentuk saja dari sebuah komponen kita. Nah, di sini kalian lihat, yang merah itu 7,757 mm. Jadi, nah, ini perubahan bentuknya. Simpangannya yang paling besar di sini, 7,757 mm. Gitu. Nah, terus kalian juga lihat ini di bagian browser. Ketika komponen kita ini itu terkena frekuensi sebesar 3000 sekian nih. Nah, kurang lebihnya bentuk dari komponen kita akan berubah jadi seperti ini. Kalian juga bisa explore ke bagian yang lain nih. Ini adalah bentuk-bentuk ketika frekuensinya itu diubah. Frekuensinya jadi lebih tinggi. Dan ini kalau misal di frekuensinya 8438. Dan ini adalah bentuknya. Nah, terus kita balik lagi ya ke bagian mode ini tadi, number of mode. Number of mode ini pengaruhnya nanti sama di hasil dari simulasi ini, model frekuensi ini. Kan ada 1 sampai 8. Nah, jika semisal di sini saya isi 5. Nah, nanti bagian hasil simulasinya juga nanti cuma ada 5. Ada 5 model cuma nanti. Nah, itu cuma ada 5 model, teman-teman. Ya, Kak, tadi kan kalau misal modes-nya itu kita isi kan ada 8 ya. Terus ada 8 nih hasil dari simulasi. Sekarang ini cuma ada 5. Kalian di sini juga bisa explore. Nah, misal kalian di sini number of mode-nya kalian isi misal 15 atau 10 aja deh. Kalau kebanyakan nanti kan pasti lama. Juga kalian di sini juga ada frequency range. Artinya jangkauan frekuensinya. Misal di sini kita buat 500 Hz ya. Ini coba kita isi apa namanya? Satuan ya, Hz. Bisa kan? Pakai 500 saja. 500 terus batasnya berapa ya? Coba mungkin kita isi 1500 gitu. Kita klik oke. Nah, di sini kita run simulasinya lagi. Kok dia cuma ada 1 ya? Coba kita buka lagi. Kenapa ya? Atau karena frequency range-nya. Kita oke, kita ulangi lagi. Nah, tuh, dia ada 10. Oh, di sini kalau misal frekuensinya 9000 ya, ini yang terjadi. 8000, 9000. Bentuknya jadi ya melenyot-melenyot. Lebihnya gitu. Ini saya ganti nama dulu jadi unloaded ya. Unloaded. Karena posisinya tidak sedang dalam menerima beban. Terus di sini aku mau coba ke yang loaded, dalam arti dia itu sedang menahan beban. Model analisis, coba di sini 10. Kita enhance ya, kita coba. Terus ini enggak kita simulasikan. Kita buat tumpuannya dulu, constraint-nya. Oke.
Terus kita kasih misal di sini gaya. Semisal kita kasih 100 Newton aja. Kita coba. Oke. Nah, untuk panahnya sendiri ini nggak apa-apa. Dia kan terkesan bagiannya kok cenderung ke bawah sini gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita pas pemilihan beban di sini itu kita pakai face-nya yang ini. Jadi arah panahnya, tempat panahnya, posisi panahnya itu nggak ngaruh sebenarnya. Yang penting kita milihnya di sisi bagian sini. Oke, lanjut ya. Terus kita run simulasi lagi. Kita tunggu sebentar. Di sini bisa dilihat hasil dari simulasi kita. Ketika dia dikenakan frekuensi 1640 sampai 9000. Nah, kelihatan kan perbedaannya ketika dia sedang dalam keadaan loaded sama unloaded. Ini ketika frekuensi 9300 loaded. Ini saya ganti nama dulu. Jadi loaded ya. Oke. Nih, kita lanjut. Bentuk ketika dia menerima beban 100 Newton ya. 100 Newton terus dia berada di dalam lingkungan dengan frekuensi 9300. Coba kita balik lagi yang ini. Hasilnya kelihatan antara unloaded sama loaded. Ini yang loaded. Nah, berbeda. Nah, tentunya karena perbedaan-perbedaan ini di setiap frekuensinya kan ini kan berbeda. Nah, ini akan mempercepat ketika aktualnya itu komponen kita ini akan mudah lelah, mudah fatigue gitu. Karena frekuensi yang terjadi di sekitar komponen kita ini. Entah itu frekuensi dari getaran motor listrik atau mungkin getaran-getaran yang disebabkan oleh angin ataupun getaran dan sebagainya. Nah, itu tadi kan kita cuma mensimulasikan bagian kaki ini saja. Sedangkan buat gimana sih kalau misal di atasnya itu beneran ada bendanya gitu. Oke, udah saya siapin bagian assembly-nya. Nah, ini anggap aja ini kalau ini ada bendanya di atasnya gitu. Oke, kita buat studinya dulu, model analisis, enhance operation, di sini assembly, analisis. Oke, kita isi 10 juga. Dan bawah. Terus kemudian kita kasih fixednya dulu. Kemudian ini kan di atasnya ada beban nih. Pastinya bebannya itu juga terpengaruh sama gravitasi. Tambahin gravitasi di sini. Oke. Terus coba kita simulasiin. Tunggu sebentar.
Nah, inilah yang terjadi ketika di atasnya ada bendanya ya. Tuh, ini aktualnya tadi awal dia jadi turun banyak. Coba di frekuensi 9000, ternyata yang melihat cuma sininya yang mengalami displacement. Ketika dia di frekuensi sekitaran 7000 nih. Ya itu tadilah materi ya mengenai tentang perform model analisis yang saya menjelaskan tentang bagaimana pengaruh frekuensi atau getaran terhadap komponen-komponen yang kita buat itu akan mempercepat praktiknya. Nah, tentunya dari saya menyadari masih banyak kekurangan yang ada dalam video ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton ya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian berdiskusi di bagian kolom komentar. Akhir kata dari saya, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata dan penjelasan yang masih kurang berkenan. Saya juga masih memerlukan bimbingan dari dosen pembimbing saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.